Masih bersama saya UPS Maradana dengan tokoh Lontara Sulawesi Selatan, Muhammad Hasan Sijaya. Jadi pemirsa-pemirsa, kita tidak akan bertanya soal perpustakaan, kearsipan, dan juga Lontara. Kita mau bertanya siapa sih sebenarnya Muhammad Hasan Sijaya ini? Pak Muhammad Hasan Sijaya, Pak, apa artinya sebuah nama? Kalau Shakespeare mengatakan apa arti sebuah nama, tapi mungkin bagi seorang Muhammad Hasan Sijaya, nama itu sebuah hal yang berarti. Kenapa namanya Sijaya? Oh, ya. Saya nggak tahu ya. Orang tua saya melahirkan saya dan diputuskanlah nama dan dipestakan dengan 2 ekor kambing itu. Namanya Muhammad Hasan Sijaya. Muhammad itu Rasulullah, Hasan itu baik, dan Sijaya itu jaya terus. Jadi Anda yang bisa mengartikan bahwa penganut Rasul yang baik dan dia punya mimpi tidak pernah putus sampai akhir hayat. Kira-kira itu artinya. Selalu jaya selalu. Makanya Sijaya. Nah, Pak, saya mungkin lebih bagus panggil Pak Hasan Sijaya saja ya. Hasan Sijaya. Hasan Sijaya, Pak Hasan Sijaya. Mungkin bisa di pemirsa-pemirsa ingin tahu perjalanan hidup seorang Muhammad Hasan Sijaya dari kecil, lahir di mana dan sampai sekarang. Saya lahir di Makassar. Saya banyak hidup di Jakarta, di Surabaya, karena kebetulan orang tua saya becukai pada. Jadi keliling kita. Tapi SD-nya, SMP, SMA di mana? SD di Surabaya, SMP-nya di sini. Di Boni? SMA di sini, di Makassar. SMA-nya di Makassar, terus dan setelah sampai kuliah juga selesai S2-nya di Makassar seperti itu. Pak Hasan kan master hukum. Hubungannya apa dengan hukum itu fleksibel. Fleksibel. Lubang jarum pun dia bisa masuk. Iya. Paling kalau lubang yang besar-besar gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi kemudian akhirnya menjadi seorang nomor 1 di dinas perpustakaan dan kearsipan. Sebenarnya itu bukan hal yang gampang juga. Bagaimana bisa menduduki sebuah jabatan itu. Pertanyaan saya, apa sih nilai-nilai hidup seorang Muhammad Sijaya itu, Hasan Sijaya itu, sehingga bisa di level sekarang? Yang pertama, saya selalu bersyukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang telah diberikan kepada saya. Hidup saya ketika saya menilik lagi dan ke belakang berwarna-warni. Berwarna-warni. Saya dulu banyak bergaul dengan istilahnya orang anak kolong, orang dia banyak bergaul pada barisan grassroots gitu, dan tidak biasa bergaul dengan teman-teman yang high gitu. Jadi saya tahu nafasnya itu orang di bawah seperti apa, apa yang menjadi keinginan, apa yang dia mimpikan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan saya memimpin organisasi, bahkan di Kabupaten Goa saat ini saya ketua AMPI. Sampai sekarang ini tidak ada yang ganti-ganti. Ternyata ini seperti orang itu. Goa rupanya. Saya ketua KMPI, saya juga berkosgoro dan lain-lain. Saya banyak berorganisasi dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya menjadi pegawai penerangan Republik Indonesia pada saat itu. Saya berapa pernah, itu Pak? Saya PNS saat itu ya? Iya, PNS. Jadi PNS 87, pertamanya itu 87. penerangan? Iya, penerangan. Dan prestasi saya mendapat juara 2 Jupen Nasional, Juru Penerang Nasional, dan rewardnya kita disekolahkan ke luar negeri gitu. Gara-gara itu ya. Terus setelah itu kebetulan bupatinya Bapak Syahrul Yassin Limpo mempercayakan saya sebagai kepala bagian umum di Kabupaten Goa. Nah, itu jabatan yang pertama saya duduki dalam strata eselon 3. Setelah itu berpindah menjadi Kabid Pos dan Telekomunikasi. Setelah itu ditarik lagi menjadi kepala bagian protokol Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu menjadi kepala Samsat di Kabupaten Goa. Menjadi kepala Samsat di Makassar. Menjadi kepala bidang pengawasan di Dispenda Provinsi. Setelah itu menjadi staf ahli bidang keuangan, dan alhamdulillah Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Bapak Nurdin Abdullah mempercayakan saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Wah, jadi perjalanan hidupnya panjang juga. Panjang dan berwarna-warni. Berwarna-warni. Apa warna-warni yang paling berkesan dari seorang Muhammad Hasan Sijaya? Sebenarnya banyak gitu. Tapi yang terakhir ini luar biasa ya Allah, saya bersyukur sekali. Saya lebih paham dan tahu persis apa yang menjadi keinginan rakyat Sulawesi Selatan. Saya lebih tahu ke dalam nafasnya orang Sulawesi Selatan seperti apa. Di dalam mengkaji budaya-budaya, di dalam mengkaji keberadaan, kearsipan, peninggalan-peninggalan kita dulu. Banyak hal. Ya, dan jadi, itu mohon maaf saya katakan itu hanya bisa kita dapatkan pada dinas saya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ya, benar, kita tidak akan pernah dapatkan di tempat lain. Setelah melanglang buana kemana-mana ya, ternyata hatinya dan jiwanya dari Dinas Perpustakaan. Oke. Dan jadi saya mencatat bahwa salah satu resep hidup dari seorang Muhammad Hasan Sijaya itu adalah bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur. Iya. Apa makna bersyukur itu sebenarnya? Wow. Kalau kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, insya Allah. Oh itu. Berkahnya jalan. Dan saya ingatkan Bung Opik, ya, ketika kita mensyukuri Allah SWT bayar kontan Bung Opik, dan itu saya rasakan. Ya. Apapun yang diberikan kepada kita dan saya telan itu. Ingatan satu pertama. Ya Allah, terima kasih Kau telah berikan saya. Hari ini saya minum teh dan masuk menjadi darah. Dan ini bukan manusia kan mediasi. Ya sesungguhnya itu pemberian Allah SWT kepada kita untuk bisa lebih segar, bisa lebih hidup dan sebagainya. Jadi pemirsa-pemirsa menarik dalam segmen ini ternyata resep hidup seorang Muhammad Hasan Sijaya itu bersyukur adalah bersyukur. Amin. Bersyukur. Amin. Dan hal apa yang kemudian diwariskan ke orang-orang di sekitarnya Pak Muhammad Hasan? Misalnya keluarga ya pasti, tapi nanti itu di segmen berikutnya. Pemirsa-pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke.